Pernahkah saudaraku merasa sudah berjuang habis-habisan, siang malam memeras keringat dan pikiran, tapi hasilnya nihil? Kecewaan memuncak, kesedihan merayap masuk, bahkan muncul bisikan-bisikan halus yang mengganggu jiwa, seperti, "Ya Allah, mengapa hanya aku yang diuji seberat ini?" Jika iya, jamaah sekalian, tahan diri Anda sebentar dan tonton tausiah ini sampai selesai. Karena yang akan kita bahas hari ini adalah tentang sebuah kesalahpahaman terbesar dalam hidup beriman, yaitu anggapan fatal bahwa sabar itu identik dengan pasrah tanpa daya, pasrah karena sudah kalah, atau pasrah karena sudah tidak sanggup lagi berjuang. Padahal, justru sebaliknya, sabar yang hakiki adalah energi turbo bagi jiwa yang perkasa, bukan tanda kelemahan, melainkan bukti otentik dari keimanan yang kokoh dan tak tergoyahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang senantiasa dirahmati Allah, mari kita buka hati kita lebar-lebar untuk menerima pemahaman yang benar. Seringkali, saat kita mendengar kata sabar, yang terbayang adalah sosok yang diam, lesu, menahan tangis di sudut ruangan, tanpa perlawanan, menerima nasib buruk dengan wajah muram dan pasrah yang keliru. Ini adalah interpretasi yang sangat dangkal, saudaraku. Pemahaman yang salah ini secara tidak sadar membuat kita merasa bahwa sabar adalah bentuk kelemahan spiritual, sebuah penyerahan total karena memang sudah tidak punya tenaga lagi untuk bangkit. Padahal, Al-Quran dan Sunnah mengajarkan kita definisi sabar yang jauh lebih agung, heroik, dan penuh kekuatan. Sabar bukanlah ketiadaan rasa sakit, tapi keberanian luar biasa untuk tetap teguh berdiri di tengah badai ujian hidup itu, sembari tetap menjaga keimanan, akal sehat, dan husnudzon kepada Sang Pencipta semesta alam. Sabar adalah kunci dari kekuatan internal seorang mukmin. Kita perlu membedakan antara pasif menyerah dan aktif bersabar. Pasif menyerah terjadi ketika seseorang berhenti berusaha karena kelelahan emosional atau spiritual. Ia meninggalkan medan perjuangan dan menyalahkan takdir. Sementara itu, aktif bersabar, atau sering kita sebut sebagai sabar yang berkualitas, adalah ketika seseorang terus berikhtiar dengan maksimal, terus memohon pertolongan Allah, dan ketika hasil yang datang tidak sesuai harapan, ia menerima ketetapan itu dengan dada lapang, yakin bahwa ada hikmah yang jauh lebih besar yang sedang Allah siapkan di baliknya. Ini adalah kekuatan mental yang luar biasa, jamaah sekalian. Tidak semua orang bisa melakukannya. Ketika kita berbicara tentang kekuatan, kita seringkali mengukur kekuatan fisik atau kekayaan. Namun, dalam timbangan Allah, kekuatan sejati adalah kekuatan jiwa untuk mengendalikan diri di saat marah, kekuatan untuk tetap jujur di saat peluang korupsi terbuka lebar, dan yang terpenting, kekuatan untuk tetap bersyukur saat musibah datang bertubi-tubi. Inilah medan jihad yang sesungguhnya, medan jihad melawan hawa nafsu dan melawan keputusasaan yang dihembuskan oleh setan. Seorang yang sabar adalah seorang pejuang yang tidak pernah meninggalkan parit pertahanannya. Ia tahu betul bahwa setiap tetes air mata dan setiap keluhan tertahan dicatat sebagai pahala yang besar di sisinya. Lalu, bagaimana sabar ini terhubung erat dengan pasrah pada ilahi? Pasrah yang benar, yang kita sebut sebagai tawakal, bukanlah tindakan berhenti bekerja atau berdoa. Tawakal adalah puncak dari ikhtiar kita. Setelah kita mengerahkan semua usaha yang manusiawi, berobat, bekerja, belajar, memperbaiki diri, maka pada titik itulah kita serahkan urusan hasil sepenuhnya kepada Allah. Ini adalah pembebasan emosional, saudaraku. Kita melepaskan beban ekspektasi yang seringkali menyesakkan dada kita. Mengapa? Karena hanya Allah yang tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan pilihannya pasti mengandung kebaikan, meskipun saat ini terasa pahit di lidah kita. Bayangkan saja, Anda sedang berlayar mengarungi samudra kehidupan. Ikhtiar adalah mendayung sekuat tenaga agar kapal bergerak maju, menyiapkan bekal dan mempelajari peta. Sementara sabar adalah komitmen untuk tetap mendayung meskipun badai datang dan tujuan belum terlihat di cakrawala. Pasrah pada ilahi atau tawakal adalah kesadaran penuh bahwa arah angin dan takdir lautan sepenuhnya di bawah kendali Nakhoda Agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya perlu yakin bahwa kemanapun kapal diarahkannya, itu adalah pelabuhan terbaik untuk kita. Bukankah orang yang seperti ini adalah orang yang paling kuat dan paling tenang jiwanya? Sabar yang disertai tawakal adalah jaminan ketenangan hati. Mengapa banyak orang stres dan depresi di zaman modern ini? Salah satu penyebab utamanya adalah kegagalan mengelola ekspektasi dan kegagalan menerima kenyataan yang tidak sesuai keinginan. Mereka berusaha mengontrol apa yang tidak mungkin dikontrol, yaitu ketetapan Allah.
Seorang mukmin yang kuat dalam kesabaran memahami batasan dirinya. Ia bertanggung jawab atas upayanya, tetapi hasilnya adalah hak prerogatif Allah. Pemahaman ini membebaskan jiwa dari belenggu kekhawatiran yang tidak perlu, mengubahnya menjadi jiwa yang mantap dan damai. Ketahuilah sahabat beriman, Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa Dia bersama orang-orang yang sabar. QS Al-Baqarah 153. Keberadaan Allah bersama kita dalam penderitaan bukanlah janji kosong, melainkan energi tak terbatas yang mengalir ke dalam hati kita. Jika Allah bersama kita, apalagi yang kita takutkan? Kekuatan apapun di dunia ini tidak akan mampu meruntuhkan jiwa yang telah mendapatkan backingan langsung dari Sang Pencipta semesta. Sabar, oleh karena itu, adalah tindakan menaruh kepercayaan mutlak kepada Zat yang Maha Kuat. Ini juga berarti sabar bukanlah pasrah pada kemalasan. Seorang hamba yang sabar tetap bekerja keras. Jika ia gagal dalam bisnis, ia bersabar atas kerugiannya, lalu ia bangkit, menganalisis kesalahannya, dan memulai lagi dengan strategi baru. Sabar bukan diam menunggu mukjizat tanpa usaha. Sabar adalah disiplin diri untuk menjaga konsistensi ikhtiar, menjauhi keluhan yang berlebihan, dan selalu kembali kepada Allah sebagai sumber kekuatan utama kita. Itu baru namanya sabar yang elegan dan berkelas. Mari kita lihat contoh Nabi Ayub alaihissalam, teladan kesabaran yang abadi. Beliau diuji dengan hilangnya harta, keluarga, bahkan kesehatan yang parah. Apakah beliau menyerah? Tidak. Beliau terus beribadah, terus berzikir, dan hanya mengadu kepada Allah dengan penuh adab dan kesantunan, tidak menyalahkan takdir. Pasrahnya beliau bukan karena putus asa, melainkan pengakuan bahwa semua yang dimilikinya adalah milik Allah, dan Allah berhak mengambilnya kapan saja. Inilah manifestasi kekuatan tertinggi, menerima kehilangan tanpa kehilangan iman. Lantas bagaimana kita menumbuhkan sabar yang kuat seperti itu dalam diri kita? Kuncinya adalah melatih hati untuk selalu melihat sisi positif dari setiap ujian. Ujian adalah filter saudaraku. Ia datang untuk membersihkan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Jika kita melihat kesulitan sebagai proses pemurnian diri, maka kita akan lebih mudah menerima dan menjalani prosesnya dengan hati yang tenang. Sabar adalah ketika kita memahami bahwa badai pasti berlalu dan yang tersisa setelah badai itu adalah jiwa yang lebih kuat. Dalam konteks pasrah pada ilahi, kita harus menyadari bahwa kehidupan ini adalah ladang ujian, dan kita tidak akan pernah mendapatkan hasil ujian sebelum waktunya tiba. Jika kita terus-menerus cemas tentang masa depan, kita telah gagal dalam ujian sabar dan tawakal. Pasrah yang benar adalah meyakini bahwa rezeki, jodoh, dan kematian sudah tertulis, dan tugas kita hanyalah memaksimalkan amal dan ibadah, bukan mengkhawatirkan hasil yang sudah pasti digariskan. Coba renungkan, apa yang membuat seorang atlet mampu berlatih hingga berkeringat darah dan tetap tersenyum? Harapan akan medali emas. Apa yang membuat seorang mukwin mampu bersabar dalam kemiskinan atau penyakit menahun? Harapan akan jannah, surga, dan keridhaan Allah. Sabar adalah investasi terbesar kita di akhirat, dan setiap detik kesabaran adalah keuntungan yang pasti. Kelemahan hanyalah ilusi yang diciptakan oleh rasa putus asa sesaat. Kekuatan sejati adalah keteguhan hati di jalan Allah. Banyak di antara kita yang salah menafsirkan doa. Kita berdoa meminta dihilangkan ujian, padahal yang lebih utama adalah meminta dikuatkan untuk menjalani ujian tersebut. Sebab ujian adalah sunnatullah di bumi ini, ia pasti datang. Sabar adalah pelindung kita, perisai baja yang melindungi hati kita dari panah keputusasaan yang dilontarkan iblis. Dengan sabar kita mengatakan kepada dunia, ya, ini berat, tapi Tuhanku maha besar dan aku tidak akan tumbang. Ketika Anda merasa lelah, ketika air mata tak tertahankan lagi, ingatlah sabdanya Rasulullah SAW. Tidaklah seorang muslim tertimpa musibah, baik berupa rasa sakit, kelelahan, sakit, kesedihan, kegelisahan, atau bahkan duri yang menusuknya, melainkan dengan itu Allah menghapus sebagian dari dosa-dosanya. Hadis Bukhari dan Muslim. Lihatlah, sabar mengubah rasa sakit menjadi proses pengampunan dosa. Ini adalah kekuatan yang tak ternilai harganya, lebih berharga daripada semua kekayaan dunia. Oleh karena itu, jangan pernah merasa rendah diri atau lemah ketika Anda memilih jalan kesabaran. Sabar adalah pilihan aktif. Itu adalah keputusan sadar untuk tidak membiarkan emosi negatif menguasai tindakan kita, untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan, dan untuk tetap istiqomah dalam kebaikan meskipun lingkungan di sekitar kita penuh dengan fitnah dan godaan.
Ini memerlukan kekuatan spiritual yang sangat besar, melebihi kekuatan otot manapun. Sabar juga menuntut kita untuk berbaik sangka, husnuzon, kepada Allah, bahkan di tengah kondisi paling sulit sekalipun. Husnuzon adalah inti dari pasrah yang benar. Jika kita yakin bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bagaimana mungkin Dia akan memberikan sesuatu yang buruk bagi hambanya yang beriman? Semua yang terjadi, baik atau buruk menurut kacamata manusia, pasti mengandung kebaikan hakiki yang hanya akan terungkap pada waktunya. Saudaraku, mungkin hari ini Anda sedang menghadapi persoalan yang membuat kepala Anda pusing dan hati Anda gundah. Ingatlah nasihat ini. Ujian itu ada batas waktunya, tetapi pahala kesabaran itu kekal. Jika Anda memilih pasrah dalam arti berserah diri secara totalitas kepada perencanaan Allah setelah berusaha maksimal, berarti Anda telah mengambil posisi sebagai hamba yang kuat, bukan hamba yang lemah. Anda telah memilih jalan para nabi. Angkat kepala Anda, lihatlah tantangan ini sebagai kesempatan emas yang diberikan Allah khusus kepada Anda untuk meningkatkan kualitas iman dan kesabaran Anda. Hanya berlian yang diuji di bawah tekanan dan panas yang ekstrim. Jika Anda sedang berada di bawah tekanan hebat, itu artinya Allah sedang memproses Anda untuk menjadi perhiasan yang paling bernilai, yaitu mukmin yang sabar dan tawakal sejati. Kesimpulannya, kekuatan sejati bukanlah saat kita mampu menahan pukulan, melainkan saat kita mampu terus berdiri dan tersenyum tulus kepada Allah, meskipun kita telah jatuh berkali-kali. Sabar adalah gerak hati yang terus berzikir dan beristighfar, sementara tangan dan kaki terus bergerak mencari ridha Allah. Kemudian hasilnya, kita pasrahkan sepenuh hati pada Sang Pengatur. Ini adalah rumusan hidup tenang dan berkah. Mulai hari ini, mari kita ubah perspektif kita. Sabar bukan lagi beban, melainkan aset. Sabar bukan kelemahan, melainkan otot spiritual terkuat yang kita miliki. Jadikan pasrah pada Ilahi sebagai penutup dari setiap ikhtiar Anda. Penutup yang penuh keyakinan dan kedamaian, bukan penutup yang penuh keputusasaan. Sahabat beriman, mari kita tanamkan di hati bahwa sabar adalah kekuatan yang menggerakkan jiwa. Jika tausiah yang singkat namun menyentuh hati ini menyentuh pula hati Anda, mohon bantu kami sebarkan kebaikan ini ke orang-orang terdekat Anda yang mungkin sedang berjuang dalam ujian. Klik tombol share, tinggalkan komentar amin sebagai doa bersama kita agar kita semua dijadikan hamba yang kuat dalam sabar dan pasrah yang benar. Dan mari saling mendoakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.